Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Faiz Surendra dari kelompok 2A selaku moderator. Dan di sini kami kelompok 2A akan mempresentasikan PPT yang ditugaskan oleh Bapak Insinyur Tri Mulyono MT. Di sini anggota saya ada Garnis Nyoko dengan NIM yang tertera, dan Sabila Maharani dengan NIM yang tertera, ada saya sendiri, Faiz Surendra dengan NIM yang tertera, dan ada Mas Fadlan Ihsan dengan NIM yang tertera, dan ada Mas Al Vito Ardiansyah dengan NIM yang tertera. Boleh di next, Mas. Oke, di sini ada pembahasannya, ada bahan tambahan semen, ada campuran air untuk beton, dan next untuk slide pertama yang akan dibahas ini akan dibahas oleh saudara Mas Alfi, yaitu Mas Alvito. Untuk Mas Alvito, dipersilakan. Terima kasih. Ya, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Alvito Ardiansyah dengan NIM 15065211019. Saya di sini akan menjelaskan tentang bahan tambahan semen. Bahan tambahan semen adalah bahan yang digunakan bersama dengan semen Portland atau campuran yang berkontribusi pada sifat beton melalui aktivitas hidrolik atau pozolan ataupun keduanya. Next. Di sini ada bahan tambahan semen yang pertama itu ada fly ash, produk sampingan dari pembakaran batu bara di PLTU. Nah, di sini ada klasifikasinya, maaf. Ada klasifikasi fly ash. Fly ash terbagi menjadi dua kelas, yaitu dengan ASTM C618, spesifikasi standar untuk fly ash dan pozolan alami untuk digunakan dalam beton kelas F dan kelas C. Fly ash kelas F memiliki sifat pozolan yang biasa dihasilkan dari pembakaran batu bara, antrasit, atau bituminous yang memenuhi persyaratan yang berlaku untuk kelas F. Fly ash kelas C selain memiliki sifat pozolik juga memiliki beberapa sifat semen. Fly ash kelas C biasanya dihasilkan dari batu bara lignit atau subbituminous yang memenuhi persyaratan yang berlaku untuk kelas ini seperti yang diberikan. Next. Yang kedua ada sifat fly ash, sifat fisiknya. Partikel fly ash sebagai besar berbentuk bola padat halus meskipun beberapa diantaranya berongga. Untuk partikel fly ash bervariasi kurang dari 1 m atau mikrometer hingga lebih dari 100 m. Dengan ukuran partikel rata-rata berukuran kurang dari 20 m, luas permukaan spesifik biasanya 300 m² per kg. Itu ada kesalahan. Meskipun beberapa fly ash dapat memiliki luas permukaan serendah 200 m² per kg dan beberapa setinggi 700 m per kg. Kepadatan berat jenis fly ash umumnya bersekitar antara 1,90 dan 2,80 dan warna umumnya abu-abu atau coklat. Next. Nah, di sini ada sifat kimia fly ash.
kinerja fly ash dalam beton sangat dipengaruhi oleh komposisi kimianya fly ash. Dari sumber yang berbeda dapat berperilaku sangat berbeda. Karena tetesan cair abu terbang meninggalkan zona pembakaran dalam batu bara permukaan mendingin dengan cepat, mencegah pembentuk fase kristal yang tertata dengan baik, dan fly ash didominasi oleh bahan amorf atau kaca. Kaca dalam fly ash rendah kalsium kelas F adalah aluminosilikat yang tidak Mungkin Mas akan Alfi sedang mendapatkan gangguan jaringan. Mungkin mohon kita tunggu terlebih dahulu ya teman-teman. Apakah suara saya jelas? Ya Mas, sudah kembali jelas. Oke. Tadi sempat terputus. Makasih. Di sini kaca dalam fly ash rendah kalsium kelas F adalah aluminosilikat yang tidak akan bereaksi dengan air kecuali ada sumber kalsium hidroksida atau beberapa aktivator lain yang ada. Ketika kandungan kalsium dalam fly ash meningkat, dapat mengubah struktur kaca dan membuat lebih reaktif. Dengan kata lain, fly ash kelas C dapat menjadi bahan hidrolik dan pozolan. Ya, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Ya baik, terima kasih untuk Mas Alfi. Dilanjut untuk ke Mbak Garnis. Silakan untuk Mbak Garnis, dipersilakan. Ya baik, terima kasih. Saya Garnis Yoka akan menjelaskan mengenai semen terak atau yang dikenal sebagai granulated blastophanes slag. Next. Klasifikasi semen terak sesuai dengan klasifikasi ASTMC 989, semen terak memiliki 3 kelas untuk digunakan dalam beton dan mortar. Pada grade 80 untuk semen terak dengan indeks aktivitas rendah, grade 100 untuk semen terak dengan indeks aktivitas sedang, grade 120 semen terak dengan indeks aktivitas tinggi. ASTM C989 mendefinisikan aktivitas berdasarkan hasil kekuatan 7-28 hari. Sifat fisik semen terak berbutir kasar dan berbentuk sudut digiling halus untuk menghasilkan semen terak. Bahan bubuk yang kira-kira sama atau lebih halus dari semen Portland. Berukuran kurang dari 45 mikrometer dan memiliki kehalusan 400 M2 per Kg hingga 600. Sifat kimia semen terak, komposisi kimia semen terak tergantung pada komposisi muatan ke tanur tinggi sampai oksida silika kalsium, alumina, magnesium, dan besi. Umumnya membentuk lebih dari 95% semen terak. Komposisi dapat bervariasi, umumnya rendah tergantung kontrol dari proses pembuatan besi. Silika foam, silika yang sangat halus diproduksi sebagai produk sampingan industri logam silikon. Selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Mbak Garnis. Selanjutnya akan dibahas oleh Mas Fadlan. Untuk Mas Fadlan, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Fadlan Ihsan Ramadan. Saya akan melanjutkan presentasi. Berikutnya ada klasifikasi dari silika fume. Silika fume adalah silika non-kristal sangat halus yang diproduksi sebagai produk sampingan industri dari produksi logam silikon dan paduan ferrosilikon. Digunakan dalam jumlah antara 5% dan 10% massa dari total semen dalam tingkat permeabilitas yang tinggi dan juga pada beton berkekuatan tinggi. Silika fume untuk digunakan sebagai bahan pozolan dalam beton karena ukuran partikelnya sangat halus dan intensitas yang rendah, asap silika yang dihasilkan sangat sulit untuk ditangani.
Berikutnya ada sifat fisik dari silikavium. Silikavium terdiri dari partikel amorf atau non-kristal berbentuk bola yang sangat kecil dan sangat halus dengan partikel berdiameter kurang dari 1 mikrometer dan dengan diameter sekitar 0,1 mikrometer atau sekitar 100 kali lebih kecil dari rata-rata partikel semen. Nah, sifat kimia silikavium ini sebagian besar terdiri dari silikon dioksida SiO2 dalam bentuk non-kristalin seperti kaca atau amorf. Ketika diproduksi selama pembuatan logam silikon, kandungan silika biasanya di atas 90% massa dan bahkan mungkin setingginya 99%. Namun, pembuatannya panduan yang hanya mengandung 50% silikon umumnya akan menghasilkan asap silika dengan kurang dari 85% silika. Dan bahan tersebut mungkin tidak diizinkan menurut spesifikasi dalam beton. Sekian pemaparan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Fadlan. Dan selanjutnya pada presentasi kali ini pembahasan akan dibahas oleh saya pribadi. Sebelumnya izin memperkenalkan diri ulang, nama saya Faiz Surendra. Di sini ada pozolan alami. Pozolan alami dihasilkan dari endapan mineral mineral alam dengan memerlukan perlakuan panas. Mohon dilanjut. Pozolan alami. Klasifikasi pozolan alami. Pozolan alami yang paling umum berasal dari serpih atau lempung yang diklasinasi atau dipanaskan sampai suhu yang cukup untuk mengubah struktur lempung menjadi aluminosilikat amorf yang tidak teratur dengan sifat pozolan. Proses ini sering disebut sebagai aktivitas termal. Next. Sifat fisik pozolan alami. Tanah liat diklasinasi digunakan dalam konstruksi beton tujuan umum sama seperti pozolan lainnya. Lempungan yang diklasinasi memiliki kerapatan relatif 2,40 dan 2,61 dengan kehalusan blend berkisaran antara 6.500 meter kuadrat per kilogram hingga 1.350 meter kuadrat per kilogram. Mata kolin digiling hingga sangat halus dengan ukuran partikel rata-rata sekitar 1-2 m. Ini memiliki nilai yang tinggi dari 90 pada skala 0 untuk hitam hingga 100 untuk keputihan maksimum. Next. Sifat kimia pozolan alami. Serpih yang diklasinasi mengandung kalsium 5% hingga 10% yang dapat menghasilkan material bersifat semen atau hidrolik. Jumlah kalsit juga tidak sepenuhnya terkalinasi. Dan molekul air terkait dalam mineral lempung serpih yang diklasinasi akan mengalami loss on integration atau LOI sekitar 1% sampai 5%. Next. Nah, di sini ada reaksi SCM. Reaksi pozolan dan reaksi hidrolik akan dibahas oleh Sabila Maharani. Untuk Sabila Maharani, dipersilakan. Baik, saya Sabila Maharani. Di sini saya akan melanjutkan presentasi reaksi SCM atau reaksi pozolik. Laju reaksi pozolan dipengaruhi oleh sejumlah parameter. Semakin besar luas permukaan pozolan, semakin cepat ia dapat bereaksi. Inilah yang membuat asap silika menjadi bahan yang sangat reaktif. Namun reaksi pozolan tampaknya lebih sensitif terhadap suhu daripada hidrasi normal semen Portland. Reaksi hidrolik yaitu semen terak disebut sebagai bahan hidrolik laten yang akan terhidrasi ketika dicampur dengan air, tetapi prosesnya menjadi lambat. Laju reaksi semen terak dalam beton bergantung pada banyak faktor. Reaktivitas meningkatkan kehalusan semen terak dan kandungan kaca pada terak. Selanjutnya yaitu campuran air untuk beton. Air adalah bahan utama dalam beton yang ketika dicampur dengan semen Portland membentuk pasta yang mengikat agregat bersama-sama.
Air menyebabkan pengerasan beton melalui hidrasi. Hidrasi adalah reaksi kimia antara semen dan air untuk membentuk produk hidrasi semen. Air harus memiliki kualitas yang sesuai untuk digunakan dalam beton agar tidak berdampak buruk terhadap sifat potensial beton. Selanjutnya, pengaruh kotoran tertentu dalam air pencampur terhadap kualitas beton normal. Yang pertama itu ada alkali karbonat dan bikarbonat. Sifat alkali karbonat dan bikarbonat itu karbonat dan bikarbonat natrium dan kalium memiliki efek yang bervariasi pada waktu pengikatan semen yang berbeda. Natrium karbonat dapat menyebabkan pengerasan yang sangat cepat. Bikarbonat dapat mempercepat atau memperlambat pengerasan tergantung pada bahan kimia dari semen yang digunakan dalam beton. Dalam konsentrasi yang besar, garam-garam ini secara material dapat mengurangi kekuatan beton. Bila jumlah garam terlarut melebihi 1000 ppm, pengujian pengaruhnya terhadap waktu pengerasan dan kekuatan 28 hari harus dilakukan. Kemungkinan reaksi alkali agregat yang diperburuk juga harus dipertimbangkan. Selanjutnya ada klorida. Sifat klorida. Kekhawatiran akan kandungan klorida yang tinggi dalam air pencampur terutama disebabkan oleh kemungkinan efek merugikan dari ion klorida pada korosi baja tulangan atau untai prategang. Ion klorida menyerang lapisan oksida pelindung yang terbentuk pada baja oleh lingkungan kimia yang sangat basa atau pH lebih besar dari 13,0 yang ada dalam beton. Tingkat ion klorida yang larut dalam asam di mana korosi tulangan baja dimulai pada beton adalah sekitar 0,2% hingga 0,4% berdasarkan massa semen atau 0,15% hingga 0,3% larut dalam air. Selanjutnya yaitu interaksi dengan campuran. Saat mengevaluasi sumber air untuk pengaruhnya pada beton sifat, penting juga untuk menguji air dengan bahan kimia bahan tambahan yang akan digunakan dalam campuran beton. Senyawa tertentu dalam air dapat mempengaruhi kinerja dan efisiensi bahan tambahan tertentu. Sebagai contoh, dosis campuran udara entraining mungkin perlu meningkat bila digunakan dengan air sada yang mengandung konsentrasi senyawa atau mineral tertentu. Sekian dari saya kembali. Baik, terima kasih kepada Sabila Maharani yang telah mempresentasikan materi dengan baik. Selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab. Untuk yang ingin bertanya dipersilahkan. Saya izin bertanya. Ya, silakan Saudara Alek. Baik, saya Alexander Kenain dari kelompok 5A. Di sini pertanyaan saya adalah semen apa sih yang digunakan untuk mencegah kerusakan air dan tanah gitu. Kan kalau ini misal fokus konstruksinya berarti yang konstruksi-konstruksi dalam tanah yang bertemu dengan muka air tanah. Nah, itu jenis semennya apa sih yang digunakan gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Alek, akan ditampung terlebih dahulu. Mohon ditunggu. Oke, boleh penanya selanjutnya. Izin bertanya, moderator. Ya, dipersilakan Saudara Andaru. Ya, saya Andaru dari kelompok 3. Izin bertanya, ada berapa sih jenis semen pozolan dan apa saja kegunaannya? Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Saudara Andaru. Mohon ditunggu. Untuk penanya selanjutnya, boleh nih. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya? Baik, kelompok ini saya izin bertanya. Kan tadi disebutkan tuh ada fly ash ya. Nah itu fly ash itu apa sih dan terbuat dari apa?
Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Fauzan. Sebelumnya boleh diulang lagi pertanyaannya tadi apa ya? Ngomongnya terlalu cepat Saudara. Oh iya, baik. Perkenalkan, nama saya Dimas Fauzan dari kelompok 4A. Saya izin bertanya, kan tadi itu ada fly ash ya di PPT tuh. Nah, fly ash itu apa ya? Dan juga terbuat dari apa sih fly ash itu? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih kembali. Oke, mohon ditunggu ya teman-teman. Mungkin kita memerlukan waktu untuk menjawab pertanyaannya. Oke, saya izin menjawab pertanyaan dari Saudara Alex. Tadi Saudara Alex bertanya, semen yang digunakan untuk mencegah kerusakan di air dan tanah terhadap asam sulfat adalah, yaitu jawabannya moderate head Portland cement. Begitu Mas Alex untuk jawabannya. Baik, terima kasih banyak Mas Faiz atas jawabannya. Baik, terima kasih kembali Mas Alex. Semoga puas dengan jawabannya. Mungkin anggota dari kelompok 2A selanjutnya untuk menjawab pertanyaan teman-teman tadi. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan. Fly ash merupakan produk sampingan dari pembakaran batu bara di PLTU. Untuk fly ash, kelas F terbuat dari pembakaran batu bara antrasit atau bituminous yang memenuhi persyaratan yang berlaku untuk kelas F. Sedangkan fly ash kelas C dihasilkan dari batu bara lignit atau subbituminous yang memenuhi persyaratan yang berlaku untuk kelas ini. Sekian dari saya. Baik, terima kasih Saudari Sabila. Untuk Mas Fauzan, apakah sudah puas? Baik, Saudara Sabila. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih kembali. Untuk selanjutnya, pertanyaan terakhir yaitu pertanyaan dari Andaru. Mungkin bisa dijawab oleh teman-teman dari kelompok 2A. Dipersilakan. Ya, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Andaru ya. Pertanyaannya, semen yang digunakan untuk mencegah kerusakan di air dan tanah, yang itu bukan Mas? Mas Andaru? Iya, betul, Mas Vito. Apa yang beberapa jenis pozolan alami? Yang mana tuh? Tadi saya kurang inian. Yang beberapa jenis pozolan alami ya, Mas? Iya, yang alami Mas Vito, betul. Jadi ada beberapa jenis pozolan alami dan apa saja kegunaannya. Nah, kalau jenis pozolan alami itu ada 4, Mas, jenisnya. Nah, jenis yang pertama ada IPU, semen yang dapat digunakan ke semua pembuatan adukan beton. Terus ada jenis IPK, cocok ini untuk konstruksi bangunan yang membutuhkan ketahanan terhadap sulfat sedang dan hidrasi sedang. Jenis PU ditujukan untuk pembuatan beton yang tidak memerlukan kekuatan awal yang tinggi. Dan jenis PK khusus yang khusus untuk pembuatan beton yang tidak memerlukan kekuatan awal yang tinggi, tahan sulfat sedang, dan panas hidrasi rendah. Apakah sudah puas, Mas Andaru? Terima kasih Mas Vito, penjelasannya cukup jelas. Oke, ya, terima kasih. Kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk saudara-saudari yang telah menjawab pertanyaan dari kelompok-kelompok lain, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan kepada kelompok kami, dan untuk partisipan yang telah hadir dalam ruang Zoom meeting ini. Saya sebagai moderator ingin meminta maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan teknik dalam presentasi kelompok 2A.
Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.